Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Kalian bisa panggil aku Ara. Jadi di sini aku bakal lanjut. Jadi kalian jangan salah sama outfitku yang sama di video sebelumnya, karena aku emang ngerekamnya di hari yang sama. Jadi di sini aku bakal nge-review novel dengan judul Cake Shop. Oke. Di sini bukunya tidak setebal buku-buku sebelumnya ya guys, jadi tenang. Jadi di novel ini pertama kalian bakal dapat sampul bukunya. Nah, tada. Jadi ini cover bukunya, ada kue, ada tulanan, ada piring, ada kayak serbet, dan di sini ada cewek yang jadi tokoh utamanya bernama Zora Marjorie, dan juga ada cowok yang lagi duduk seperti sedang menunggu sesuatu. Ini adalah tokoh utama cowoknya yang namanya Enzio Arcelo gitu. Dan ini novelnya itu ada 312 halaman. Jadi ini dikit guys, beneran ini dikit. Oke lanjut. Buku ini tuh tentang fiksi remaja, romance, dan persahabatan. Jadi emang di sini nggak cuma ada romance aja, tapi juga ada bahas tentang persahabatannya. Dan buku ini itu diterbitin oleh PT Akad Media Cakrawala. Di sini tertera udah cetakan ke-8 pada Januari 2024. Jadi emang bukunya itu se-viral itu, sampai sekarang masih viral. Jadi masih kemarin tuh aku nyari ini di Gramedia, tapi itu nggak ketemu. Kayaknya emang lagi kosong stoknya. Terus makanya aku beli online di TikTok Shop barengan sama novel yang sebelumnya yang aku review di video sebelumnya. Lumayan lebih murah sih. Dan setiap kali kalian beli, kalian bakal dapet bookmarknya kayak gini. Kelihatan gak sih? Nah, oke. Selanjutnya, jadi di sini novel ini, of course, ini adalah adaptasi AU Twitter. Ini AU Twitter ini adalah AU kedua yang aku baca waktu awal masih awal banget baca AU di Twitter. Ini adalah AU kedua yang aku baca dan aku langsung suka. Jadi ini salah satu AU terfavoritku, dan untuk novelnya juga termasuk favoritku karena dalam pembawaan ceritanya itu cukup unik guys. Kalian kalau misalnya kepo sama ini, kalian bisa cek dulu di AU-nya atau mau baca AU-nya dulu, nggak masalah. Tapi kalau kalian penasaran dengan versi novelnya, kalian juga langsung bisa beli. Karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya, novel yang diadaptasi dari AU itu memiliki beberapa sedikit perubahan di alur ceritanya. Sebenarnya nggak terlalu beda sih, cuman mungkin ada penambahan di bagian-bagian tertentu. Contohnya di bagian ini, aku udah nyatet ya guys. Jadi di bagian ini tuh kalau di AU-nya adegan penjahatnya di sini villainnya tuh cuman sampai dia ketangkap polisi dan masuk berita TV. Kalau di novelnya ini diceritain kenapa si penjahat bisa sampai segitunya, kayak agak obsesif apa ya disebutnya, licik ya, playing victim, apalagi kayak dia tuh kayak ratunya playing victim di buku ini. Aku sampai gemes sendiri bacanya, kayak pengen bilang, ih mending lu
diem deh kata gue gitu kan. Dan di sini tuh diceritain kenapa si penjahat itu bisa sampai segitunya, karena ya alasannya dari didikan keluarga, terutama papanya yang selalu menuntut dia agar menjadi sempurna. Makanya dia kayak nggak mau kalah saing sama siapapun gitu, dan dia merasa kalah saing sama si Zora. Sebenarnya masalah cowok, cuman dia merasa tersaingi gitu aja sih. Oke, dan seperti buku-buku sebelumnya, buku ini juga nggak cuman isinya tulisan, tapi juga ada POV chatnya. Tada. Dan yang bikin aku tertarik sama buku ini adalah bahasa yang digunain sama penulisnya, misalnya di POV chatnya ini. Jadi bahasa dari keduanya, karena mereka ini tuh mahasiswa, jadi bahasanya agak sedikit gimana yang jelasinnya ya. Sebenarnya nggak semua mahasiswa sih kayak gitu, cuman si Zora ini typingnya tuh typing cewek jamet gitu loh, kalian paham gak sih? Nah, si Ezio ini bisa ngeladenin dia. Karena apa? Karena ibunya Ezio itu juga typingnya jamet. Makanya ibunya Ezio itu tuh tertarik dan suka sama si Zora karena mereka satu frekuensi, dan Ezio di sini bisa ngimbangin mereka berdua. Jadi kalau misalnya waktu kalian baca ini dan sedikit bingung gimana atau arti dari jetnya itu, sebenarnya nggak terlalu bikin bingung sih, cuman mungkin agak sedikit beda karena ya gitu, typing jamet, you know lah gimana typing jamet ya kan. Oke. Untuk sinopsis di belakang bukunya ini bakal aku baca ini guys. Jadi karena crushnya si Zora menggunakan suatu aplikasi premium di mana dia bisa mendeteksi orang-orang yang mengunjungi profilnya di Instagram, Zora Marjorie mencari cara untuk bisa tetap memantau crushnya, Marelio Alexander, tanpa cowok itu tahu. Akhirnya sebuah ide pun tercetus di kepalanya, ide gila tapi boleh juga. Dia membuat akun cake shop palsu untuk memantau Marelio di Instagram. Tidak disangka, justru dia bertemu dengan Ezio, pelanggan pertamanya. Ini juga permulaan dari kisah keduanya. Jadi, si Zora itu niatnya cuma pengen ngepoin crushnya, jadi bikin akun bodong cake shop gini. Tapi dia emang Oke guys, maaf tadi ada kendala di bagian kameraku, ternyata baterainya habis. Jadi aku lanjut rekam pakai HP. Jadi kalau misalnya kualitasnya agak beda, mohon dimaafkan ya. Jadi tadi lanjut di bagian sinopsisnya. Jadi tadi kan udah nyeritain tentang si alasan kenapa Zora bikin akun bodong. Ini kan, cake shop kan. Ini sesuai judulnya, itu karena emang dia mau kepoin atau stalking si crushnya, yaitu si Marelio. Nah kebetulan dia tuh dapat pelanggan, padahal niatnya dia tuh cuman mau ya akun stalking biasa, jadi kayak dia gak beneran buka bisnis gitu. Tapi kebetulan si Zora ini tuh emang bisa buat roti, jadi kayak dia tuh emang bisa bakery gitu loh guys. Terus akhirnya karena biar nggak ketahuan kalau itu akun bodong, dia ngeladenin lah si Ezio ini waktu dia pesen roti, pesen kue bahasanya ya, kue, oke. Kue. Nah kayak gini nih catatannya. Aduh kelihatan nggak ya? Oke. Oke. Nggak terlalu bisa fokus ya guys. Jadi gitu awalnya, dan kebetulan jadi si Ezio ini tuh mau
kayak nembak cewek incerannya, jadi kayak gebetan gitu loh. Terus makanya dia pesen cake shop di Zora. Dia sebenarnya nggak kenal Zora itu siapa. Terus waktu mau nembak itu dia baru tahu kalau gebetannya tuh ternyata punya pacar, tapi mereka backstreet. Nah, plot twistnya pacarnya itu tuh si Marelio. Jadi waktu si Ezio batalin nggak jadi buat, kan dia bilang ke Zora kalau misalnya dia tuh pesen kuenya itu buat nembak si gebetannya, tapi ternyata gebetannya udah punya pacar, makanya kayak si Ezio tuh minta ditemenin makan malahan sama si Zora. Terus katanya dia udah lagi kayak patah hati gitu, jadi minta ditemenin. Nah, waktu itu juga Zora tahu dari Ezio kalau semisalnya gebetannya itu udah punya pacar yang namanya Marelio. Jadi Marelio ini kan kerasnya si Zora, jadi Zora tuh ikut patah hati juga. Jadi tuh kayak mereka tuh ditemukan untuk patah hati bersama di awal ceritanya. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka ya jadi deket gitu. Terus akhirnya ya konflik selanjutnya bisa kalian baca langsung di novelnya. Oke, segitu dulu review dari aku. Makasih udah nonton sampai akhir video. Stay tune terus untuk video-video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.